Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali meskipun secara virtual. Kali ini pertemuan kedua untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Pekan lalu Ibu sudah menyampaikan pengantar bab pertama ya, mengenai teks laporan hasil observasi atau LHO. Nah, pada pertemuan kedua ini waktunya untuk belajar mulai latihan menulis teks LHO. Melalui PPT ini Ibu akan memandu kalian. Silakan disiapkan buku tulisnya. Mungkin di tengah-tengah penyampaian Ibu nanti akan ada hal yang perlu kalian tulis ya, yang perlu kalian tuliskan. Karena pada pertemuan kali ini Ibu sudah membagi kalian secara berkelompok. Silahkan diperhatikan pada layar berikut nama-nama kalian, dan ini kelompoknya tidak bisa berpindah-pindah ya. Ini Ibu sudah acak berdasarkan absensi ya. Ada mungkin yang laki-lakinya satu orang ya, ada yang 2 orang, tidak apa-apa ya. Silahkan nanti bekerja sama untuk mengerjakan latihan menulis teks laporan hasil observasi. Nanti Ibu akan kirimkan file PPT-nya ke grup WhatsApp. Sementara silakan mau di screenshot atau mau dipoto nama-nama kalian, dan Ibu juga akan kirimkan nama-nama kelompok ini di grup WA. Nah, baiklah, untuk tema menulis laporan hasil observasi Ibu juga sudah bagikan ya, kelompok 1. Nah, ini kelompok 1 yaitu pohon peneduh ya, pohon peneduh. Misalnya pohon mangga, pohon beringin, atau ketapang di sekolah ya. Kelompok 2 tanaman hias atau bunga, misalnya anggrek, mawar, atau puring di koridor. Kelompok 3 serangga ya, misalnya semut, kupu-kupu, atau lebah yang hinggap di taman. Kelompok 4 hewan peliharaan atau liar sekitar sekitar rumah atau sekolah, misalnya kucing atau burung gitu ya. Yang kelompok 5 yaitu tanaman berumbi atau sayur. Jika ada kebun sekolah atau kebun warga ya, mungkin di rumah kamu juga ada tanaman yang berumbi ya, silahkan dicari apa saja. Nah, dalam menulis teks laporan hasil observasi maka harus ada struktur ya, struktur yang harus ada. Nah, pekan lalu Ibu sudah mengirimkan contoh teks laporan hasil observasi yang sudah kalian tulis di grup WhatsApp. Dalam menulis laporan hasil observasi harus mengikuti pola ya, pola atau strukturnya. Yang pertama yaitu harus ada pernyataan umum. Nah, dalam pernyataan umum itu meliputi apa? Meliputi definisi dan klasifikasi objek ya. Yang kedua yaitu deskripsi bagian, ciri-ciri fisik ya, ciri-ciri fisik atau bagian-bagian objek atau perilaku secara detail. Yang ketiga harus ada deskripsi manfaat. Nah, dalam deskripsi manfaat ini meliputi fungsi atau dampak objek bagi lingkungan atau manusia. Nah, pola atau struktur teks laporan hasil observasi ini tidak boleh diputar ya, tidak boleh tidak tersusun. Jadi yang pertamanya harus pernyataan umum dulu, kemudian deskripsi bagiannya, baru deskripsi manfaat. Tidak bisa misalkan menulis pada paragraf pertama yaitu deskripsi manfaat dulu. Contoh misalkan ya, kemarin dalam grup WhatsApp Ibu sudah mengirimkan contoh teks hasil laporan observasi. Tiba-tiba misalkan ya, karena yang diteliti adalah kucing, langsung pada paragraf pertamanya kalian tulis manfaat atau fungsi ya,
atau dampaknya bagi lingkungan atau manusia apa gitu dari kucing. Tidak bisa, harus menjelaskan dulu pada paragraf pertama itu, yaitu definisi atau klasifikasi daripada jenis kucing itu. Ya, jadi harus tersusun ya, harus tersusun. Nah, kemudian selanjutnya adalah panduan dalam tugas kelompok ini. Nah, ini Ibu tadi sudah membagikan dari jenis flora dan fauna. Setiap kelompok wajib mengamati objek secara langsung. Jika misalkan tadi tugas kelompok 1 misalkan ya tentang apa? Tentang mangga, maka kalian itu harus mengamati langsung pohon itu. Kemudian mengambil fotonya sebagai bukti faktual jenis mangga apa yang kalian amati. Kan observasi itu mengamati ya, melihat dengan mata kepala sendiri dan menyusun laporan berdasarkan 3 struktur utama tadi: pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, untuk kelompok 1 ya, tadi pohon peneduh, misalnya pohon ketapang, pohon mangga, pohon beringin, maka pernyataan umumnya nama ilmiah pohon. Contoh kalian ingin mengamati atau mengobservasi pohon mangga. Yang pertama kalian harus tuliskan pada paragraf pertama bagian pernyataan umum adalah apa nama ilmiah pohon mangga. Jadi pada paragraf pertama itu kalian tulis pohon mangga yang memiliki nama Latin. Nah, cari nama Latinnya di mana? Bisa di internet. Kemudian asal usulnya dari mana pohon mangga ini? Nah, disebutkan untuk kalimat keduanya. Pohon mangga ini misalkan ya, pertama kali tumbuh di mana? Cari, boleh bantuan internet. Kemudian klasifikasinya tuliskan pohon mangga ini memiliki beragam jenis. Tuliskan, kan mangga itu banyak ya, mangga harum manis, mangga cengkir, mangga madu, wah banyaklah, nanti kalian cari. Itu bisa melewati atau bisa mencari bantuan di internet. Itu merupakan pernyataan umum yang ditulis pada paragraf pertama. Pada paragraf kedua ya, kalian tuliskan deskripsi bagiannya, bentuk batang, berkayu atau berkambium. Nah, bentuk batang pohon mangga ini adalah gimana bentuk batangnya? Nah, bentuk daunnya, tinggi pohonnya, sistem perakarannya, tuliskan di deskripsi bagian pada paragraf kedua. Yang selanjutnya tuliskan di mana deskripsi manfaat. Apa tuliskan oleh kalian? Jadi dituliskannya apa? Manfaat dari pohon mangga cengkir misalkan ya adalah sebagai peneduh dari terik matahari, misalkan penghasil oksigen di sekolah dan tempat berteduh burung, misalkan sudah disebutkan itu manfaatnya. Jadi nanti waktu pengerjaannya adalah ya dituliskan di sini oleh kamu, misalkan ya menulis teks laporan hasil observasi. Nah ya, tuh ya, tuliskan sama kamu nanti di situ ya. Nah, terus tuliskan di bawahnya kelompok 1 misalkan ya, kelompok 1. Tuliskan kamu meneliti apa misalkan ya, judulnya misalkan pohon mangga. Langsung kamu tuliskan di sini ya, pernyataan umum. Nih. Ya, pernyataan umum tuliskan di sana ya. Tadi pernyataan umumnya apa? Ini nama ilmiah ya. Nama ilmiah, tuliskan pernyataan umum. Langsung misalkan ya. Contoh ya. Pohon mangga yang memiliki nama Latin titik-titik gitu ya. Misalkan ya. Gitu, oke.
nama Latin ini ya. Kemudian nanti diteruskan deskripsi bagiannya apa, deskripsi manfaatnya apa. Nah, ini diusahakan harus banyak ya, mencari sumber kan kelompoknya banyak. Nah, setelah itu kamu tuliskan di bawah gambar foto. Kamu kan udah foto. Nah, foto yang kamu observasi, yang kamu amati, foto apa? Foto mangga. Nah, gambar foto, masukkan di sini gambar fotonya. Di bawah gambar foto tulis sumber foto atau sumber gambar. Misalkan dokumentasi pribadi. Nah, gitu ya. Dokumentasi pribadi. Di sininya harus ada gambar foto. Baru di bawahnya nama kelompok. Tulis di bawahnya ketua siapa? Ketua. Nah, anggota. Nah, gitu. Oke, itu tugasnya ya. Itu tugasnya untuk pekan depan ya, satu minggu ya, 1 minggu. Nah, ini kemudian apa? Selanjutnya kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini adalah tentang tanaman hias ya. Tanaman hias, misalnya tanaman anggrek. Di sini kamu tulis judulnya ya. Di sini misalkannya kelompok 2 ya, kelompok 2 tentang apa? Tulis dulu di sininya misalnya tanaman hias. Tanaman hias, tema yaitu temanya ya. Temanya tanaman hias. Tanaman hias. Nah, tema titik 2 tanaman hias, baru judulnya di sini ya. Misalkan apa? Pohon anggrek. Ini judulnya harus di tengah gitu. Pernyataan umum. Berarti gimana pernyataan umumnya? Jenis tanaman hias yang dipilih ya. Atau misalkannya di sini tulis anggrek merupakan atau pohon anggrek yang memiliki nama Latin apa ya. Nah, ini ya. Memiliki karakteristik umum ya. Lokasi penanamannya harus di mana, misalkan ya, yang di mana, yang di sekolah atau yang di mana. Dan harus ada nanti disertakan dengan apa? Sama seperti ini ya, sudah pernyataan umum. Kemudian di sini ya, deskripsi bagian ya, deskripsi bagian ya di sini ya. Deskripsi bagiannya warna, bentuk kelopak bunga, bentuk daun gitu ya. Nah, nanti baru kamu tuliskan apa? Terakhirnya deskripsi manfaat ya. Deskripsi manfaat. Nah, ini deskripsi bagiannya apa gitu ya, dituliskan. Kemudian deskripsi manfaatnya juga apa gitu. Ini merujuknya ke sini ya. Deskripsi manfaatnya apa? Kan kalau ada tanaman anggrek jadi apa? Jadi indah, misalnya koridor di sekolah. Jadi kemudian apa? Menyaring debu, memberi apa? Kesan asri dan lain-lain. Kalian boleh mencarinya ya. Kemudian kelompok 3 ini dari kelompok serangga taman. Silakan kamu cari mau apa, mau kupu-kupu, mau lebah, tapi lagi-lagi ya, nanti pas di sininya harus ada apa? Harus ada gambar, foto. Kan kamu harus mengamati, harus mengobservasi ya, harus mengobservasi. Nah, nanti sumber fotonya dituliskan. Nah, ini ya pernyataan umumnya, jenis serangga yang diamati, habitatnya di mana, misalkan biasanya golongan kelasnya apa. Kemudian deskripsi bagian ya, pembagian tubuh, kepala, dada, perut, jumlah kaki, kemudian keberadaan sayap, warna tubuh dan cara bergeraknya. Kemudian deskripsi manfaat,
Nah, peran dalam ekosistem misalnya penyerbukan bunga ya untuk kupu-kupu dan lebah, atau pengulai organik untuk apa? Untuk semut. Ya, nah, kemudian kelompok 4 ini hewan sekitar, misalkan ya kucing liar, misalkan di sekolah, atau misalkan hewan di sekitar, aku mau misalkan pengen ayam, misalkan ya boleh ya, ayam atau mau domba, mau apalah pokoknya hewan yang ada di sekitar. Nah, kalau kemarin kucing kan sudah ada ya, ibu sudah berikan contoh naskahnya. Ini misalkan mau ganti ya, mau ganti, atau jenis kucingnya yang berbeda di deskripsi bagiannya, misalkan kucing kan misalkan banyak ya. Nah, itu bolehlah kalian nanti diskusikan. Yang penting temanya hewan sekitar, di sekitar ya. Mau misalkan bebek sok silakan, misalkan tidak kucing, yang penting harus ada fotonya. Yang selanjutnya kelompok terakhir tanaman apotek hidup atau toga ya. Ya biasalah yang biasa dipakai untuk apa, kebutuhan sehari-hari ya, bisa itu untuk bumbu masak ya. Nah, ini seperti apa, serai, misalkan jahe, kencur, lengkuas gitu ya, pilih aja sama kamu. Nah, kemudian lidah buaya misalkan. Nah, tetap ya pernyataan umum dulu, jenis tanaman obat yang dipilihnya dulu sebutkan. Misalkan kamu mau lengkuas misalkan, maka di pernyataan umum di sini ya, di bagian sini, kalau di sini misalkan di sini temanya apa, tanaman toga misalkan ya, tanaman toga, di sininya misalkan apa judulnya, lengkuas. Berarti di pernyataan umumnya apa coba? Lengkuas yang memiliki nama Latin. Nah, cari dulu nama Latinnya apa ya. Kemudian tergolong pada golongan herbal. Nah, di sini tulis lengkuas merupakan misalkan ya golongan tanaman herba atau yang biasa tumbuh di sekitar rumah. Kemudian masuk di deskripsi bagian itu bentuk fisiknya ya, gimana lengkuas, apa berdaging tebal, berduri tidak, misalkan ini untuk lidah buaya. Misalkan kalau untuk lengkuas gimana, bentuknya tidak rata misalkan ya, aroma tanamannya memiliki khas gitu ya, dan cara perkembangbiakannya dijelaskan. Misalkan lengkuas itu kan cara perkembangbiakannya dengan cara apa, misalkan bertunas ya, cari itu bisa dikombinasikan oleh kamu dengan mencari data-data di internet. Nah, sekarang terakhir baru tuliskan deskripsi manfaatnya. Apa manfaatnya dari lengkuas itu, misalkan khasiat untuk kesehatan, untuk apa, terus untuk apa, untuk memasak ya, sebagai bahan apa, sebagai bahan bumbu dapur, sebutkan, dan yang lain sebagainya. Itu dituliskan di bagian deskripsi manfaat. Setelah itu foto gambar lengkuasnya di sini, tuliskan sebagai sumber foto dokumentasi pribadi. Tuliskan juga nama kelompoknya ya, nama kelompoknya di sini ya, seperti ibu tadi katakan, ketuanya siapa, anggotanya siapa. Nah, itu ya untuk latihan kamu, dikerjakan di mana? Dikerjakannya di rumah ya. Dikerjakannya di rumah karena harus ada apa? Harus ada foto sebagai bukti. Nah, ibu mengerjakannya di mana? Satu, boleh di Word ya. Kalian boleh download Word karena harus ada foto. Kalau tidak tidak di Word, di mana berarti di buku catatan kalian, tapi nanti gambar fotonya harus ada. Jadi misalnya kamu mengambil di foto, kemudian gimana caranya itu di foto, dimasukkan ke
Word minta di print ke Bu Sipa, udah di print nanti ditempel di buku kalian gitu ya. Ibu ini kan kelompoknya misalkan ada 4 orang atau 5 orang misalkan ya. Nah gimana itu mengerjakannya? Semuanya harus mengerjakan. Jadi kalau kelompok 2 misalkannya, atau kelompok berapa, kelompok 5 tanaman toga, di buku catatannya harus semuanya sama mengerjakannya. Jadi kalau misalkan tentang lengkuas, si A, B, C, D, misalkan orangnya ada 4 orang atau 5 orang, mengerjakannya harus sama tentang lengkuas. Tulisannya harus sama, bahasanya harus sama, harus seragam. Gitu ya. Nah, sekarang karena masih banyak waktu yang tersisa, nah ya, silakan kalian lanjutkan menulis teks laporan observasi untuk kata-kata atau tulisan catatan kalian yang belum beres. Pekan depan ya itu ini dikumpulkan ya, dikumpulkan, nanti ibu lihat dan konfirmasi dengan Bu Sipa kelompok mana yang mengerjakan dan kelompok mana yang tidak mengerjakan. Itu bahasan untuk teks laporan observasi bab 1 ini sudah selesai. Pekan depan sudah mengerjakan ini ya, tugas ini, insya Allah masuk ke bab selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan kalian diberikan kelancaran dalam mengerjakan tugasnya. Terima kasih untuk pertemuan virtual ini. Selamat pagi atau selamat siang. Sampai bertemu kembali di pelajaran bahasa Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.